Halo, ketemu lagi dengan Boy Ima Family Channel. Video kali ini aku mau sharing yang aku lakuin sama suami di akhir tahun. Jangan lupa subscribe dulu ya. Karena ini momennya akhir tahun, pas banget nih waktunya untuk evaluasi dan nentuin target keuangan di tahun depan. Sebelum nentuin target keuangan di tahun depan, baiknya kita evaluasi dulu nih keadaan keuangan finansial keluarga kita itu sepertinya apa sih gitu. Dengan cara financial check up. Dengan cara financial check up, kita tahu keadaan keuangan kita tuh sebenarnya sehat atau enggak dengan beberapa rasio dan indikator yang telah ditentukan. Sebelum mulai, yang sudah menikah baiknya dilakukan dengan pasangannya biar sama-sama melek nih kondisi keuangan kalian itu seperti apa. Untuk financial check up ini ada 3 poin yang harus kalian catat, yaitu yang pertama adalah mencatat aset, yang kedua adalah mencatat hutang, dan yang ketiga adalah mencatat kas bulanan. Dari 3 poin itu kita bisa nentuin nih kondisi keuangan kalian itu sehat atau enggak. Yuk langsung aja kita catat. Yang Untuk financial check up, ada 3 poin besaran yang perlu dicatat, yaitu aset, hutang, dan kas bulanan. Sebelumnya kita tulis dulu posisi pencatatan ini ada di bulan apa dan tahun berapa. Misal kita sekarang di bulan Desember tahun 2021. Oke, langsung kita ke poin 1 yaitu pencatatan aset. Aset di sini kita coba aset jadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu aset yang bisa langsung dipakai atau mudah dicairkan dalam bentuk uang dengan waktu yang tidak lama, seperti uang tunai, uang di rekening, uang deposito, reksadana, emas, obligasi, saham, dan lain-lain. Ini kita misalkan aja ya, contoh aja biar gampang penulisannya. Ini kita misalkan uang tunainya sekian, kita masukkan, jadi kelihatan nih total aset lancarnya itu berapa. Lalu selanjutnya kita ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu kebalikan dari aset lancar, nggak bisa langsung digunakan sebagai alat pembayaran dan membutuhkan waktu yang lumayan untuk dicairkan menjadi uang, seperti rumah, apartemen, tanah, mobil, motor, dan lain-lain. Kita juga bisa totalkan total aset tidak lancar dan total aset seluruhnya. Buat teman-teman yang mau tabel Excel kayak gini, bisa cek deskripsi aja ya. Ke poin 2 yaitu pencatatan tentang hutang. Di sini kita catat semua hutang mulai dari cicilan KPR, kendaraan, kartu kredit, pay letter, hutang lainnya. Itu yang ada semuanya bisa dicatat ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Misalnya contoh aja, cicilan KPR-nya sisa pokok hutang, bukan cicilan per bulan ya. Sisanya tinggal berapa lagi, terus hutang lainnya misalkan ada hutang ke saudara atau ke teman misal 2 juta lagi, maka total hutangnya 225 juta. Dari aset dan hutang kita bisa tahu nih harta kekayaan kita berapa dengan cara total aset seluruhnya dikurangi total hutang. Ini selanjutnya yaitu pencatatan kas bulanan. Poin utamanya adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk pemasukan misalkan ada gaji dan lainnya. Lainnya di sini bisa usaha online atau pemasukan usaha-usaha lainnya. Misal kita contoh aja nih gaji dan lainnya sekian total pemasukannya. Lalu pengeluarannya kita urutkan dari hal yang wajib dulu nih. Pertama, misalnya hutang. Hutang misalnya cicilan KPR, cicilan kendaraan, dan lain-lain. Ini bedanya sama hutang yang di poin 2 itu, cicilan di sini adalah cicilan per bulan, bukan sisa pokok hutang ya. Jadi per bulannya itu nyicilnya berapa. Nah, kita bisa totalkan berapa. Lalu selanjutnya ada biaya hidup, misalkan rumah tangga, makan, kebutuhan anak, transportasi, sosial, dan lain-lain. Kalian catat juga. Lalu selanjutnya ada menabung atau tabungan. Tabungan di sini kita bagi dua ya, ada menabung biasa dan investasi, misalkan reksadana, saham, dan lain-lain. Gaya hidup jika ada seperti hobi, salon, skincare, jalan-jalan. Kalau nggak ada ya kosongin aja. Kita bisa totalin semuanya. Nah, bisa kelihatan ya totalnya berapa. Terakhir, kita cari tahu kondisi keuangan kita tuh sehat apa enggak dari poin-poin sebelumnya. Itu dengan cek financial check up. Yang pertama, oke kita bahas satu-satu ya. Ada rasio keuangan debt service, yaitu cara hitungnya jumlah cicilan per bulan dibagi jumlah pemasukan per bulan. Idealnya, ini batasan-batasan idealnya ya, tidak lebih dari 30%. Artinya kalau punya utang ya nggak lebih dari 30% dari pemasukan. Misal gaji 5 juta, ya maksimal cicilan setiap bulannya itu idealnya 1,5 juta.
Selanjutnya, rasio liquidity, cara hitungnya jumlah aset lancar dibagi pengeluaran setiap bulannya. Idealnya minimal 4 kali, artinya jumlah aset lancar nih, kalau diuangkan besarannya paling sedikit 4 kali jumlah pengeluaran bulanan. Nah, selanjutnya rasio saving, yaitu total tabungan dan investasi dibagi dengan total pemasukan dan besaran idealnya itu 10%. Artinya, total menabung dan investasi yang kita keluarkan minimal 10% dari pemasukan. Jadi kalau gajinya 5 juta nih, minimal nabung atau investasinya idealnya itu 500.000. Dari 3 rasio ini, kita bisa lihat kalau memenuhi semuanya, berarti kondisi keuangan kalian sehat. Kalau memenuhi beberapa poin saja, seperti dalam contoh, kemungkinan kondisi keuangan kalian ada yang belum ideal. Sedangkan kalau tidak ada yang terpenuhi sama sekali, berarti kondisi keuangan kalian sedang tidak sehat. Nah, sekarang udah tahu kan kondisi keuangan kalian? Kalau yang udah sehat, pertahankan ya. Kalau yang belum, yuk kita evaluasi kira-kira apa yang kurang dan cara perbaikinya gimana. Karena setiap kondisi keuangan keluarga itu beda-beda dan unik banget. Gimana? Sekarang udah tahu kan kondisi keuangan kalian seperti apa? Untuk kondisi yang sehat, itu selamat ya. Semoga bisa dipertahankan. Untuk yang belum, yuk kita evaluasi kira-kira penyebabnya apa, kurangnya di mana. Terus dari situ kita bisa nih nentuin target di tahun depan itu seperti apa. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial kamu. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya.